Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Vita Dwi Sakundiana. Nah, hari ini teman-teman aku akan bahas mengenai seleksi wawancara S2 Universitas Gadjah Mada, khususnya untuk jurusan Magister Hukum Bisnis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan teman-teman melihat pembahasan aku sebelumnya. Kalau teman-teman ingin tahu seputar seleksi administrasi dan juga persyaratannya, di link di atas ya. Oke, langsung aja. Bagi teman-teman yang lolos seleksi administrasi, nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya email khusus ataupun juga chat WA dari panitia Universitas Gadjah Mada. Nah, di dalam email tersebut nanti akan diinformasikan mengenai tempat atau lokasi dan juga untuk waktunya jam berapa. Nah, perlu kalian tahu bahwa untuk seleksi wawancara sendiri tidak semua program studi mengadakan seleksi wawancara, khususnya untuk Fakultas Hukum sendiri. Mengingat untuk Fakultas Hukum ini terdiri dari beberapa prodi, jadi otomatis masing-masing prodi juga menyelenggarakan seleksi lanjutan setelah seleksi administrasi ini berbeda-beda. Jadi intinya di Fakultas Hukum ini ada prodi yang juga menyelenggarakan tes wawancara, ada juga yang tidak. Ada juga yang menyertakan tes tulis, ada juga yang tidak, hanya dengan mengumpulkan proposal penelitian. Jadi berbeda-beda. Di sini sebaiknya teman-teman harus konfirmasi langsung di TU jurusan kalian. Nah, khusus untuk MHBK sendiri teman-teman, ini ada pelaksanaan seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini untuk teknisnya sendiri dimulai dari kehadiran presensi ini pukul 7:30 sampai dengan jam 8 pagi. Nanti kita menunggu untuk mendapatkan yang namanya nomor antrian. Nah, otomatis di sini teman-teman kita disediakan ruangan khusus untuk menanti seleksi wawancara. Mengingat seleksi wawancara satu persatu ya. Untuk setiap anak ini melaksanakan wawancara lebih dari 20 menit. Otomatis semakin kita mendapatkan nomor antrian yang ke belakang atau yang angkanya di atas misalnya 50 atau juga 100, berarti kita akan melaksanakan wawancara di waktu yang lama juga. Seperti misalnya saya datang 7:30 dan kemudian mendapatkan nomor antrian itu sekitar 70 atau 80 seperti itu. Ternyata saya mendapatkan giliran wawancara itu mendekati waktu sholat zuhur. Nah, otomatis di sini teman-teman juga harus mensikapi ya. Jadi ya setidaknya kalian membawa bekal sendiri, minuman sendiri, supaya ketika nanti wawancara mendapatkan giliran yang sangat lama, teman-teman juga sudah siap seperti itu. Nah, untuk interviewernya sendiri di masing-masing ruangan itu ada satu ya teman-teman. Ya, kita melakukan wawancara dengan satu interviewer saja. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau wawancaranya akan bersamaan dengan beberapa interviewer, itu tidak. Jadi kita hanya satu orang saja diinterview oleh pewawancara. Seputar untuk pertanyaannya sendiri, pada saat itu saya diberikan pertanyaan mengenai sumber pendanaan, kemudian asal-usul pribadi, tempat tinggal sekarang, kemudian skripsi S1, proposal tesis atau rencana tesisnya apa, kemudian hubungannya rencana tesis dengan skripsi sebelumnya apa, dan juga terkait dengan alasan mengapa melanjutkan kuliah serta keinginan atau tujuan teman-teman kuliah ini ingin menjadi apa, di mana, dan seperti apa harapan teman-teman ketika nanti kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, catatan bagi teman-teman yang memang dalam seleksi wawancara ternyata memang mengharapkan untuk dibiayai oleh lembaga beasiswa atau memang sedang dalam pendaftaran beasiswa juga, sebaiknya teman-teman juga harus memastikan atau memberikan kepastian kepada pihak pewawancara apakah teman-teman memang untuk pendanaannya fix dari orang tua atau memang dari lembaga beasiswa yang sedang kalian perjuangkan. Jangan sampai memberikan jawaban yang ragu-ragu atau tidak yakin, karena nantinya interviewer juga akan menilai terkait jawaban kalian. Dan catatan yang kedua, bagi teman-teman yang memang lintas jurusan, misalnya dahulunya dari jurusan hukum keluarga, kemudian mendaftar ke Fakultas Hukum jurusan ilmu hukum, sebaiknya teman-teman juga harus memberikan jawaban terbaik teman-teman. Mengapa sih teman-teman ini lintas jurusan atau mengambil jurusan ilmu hukum? Nah, seperti itu kalian juga harus memberikan jawaban yang bisa mempertahankan argumentasi dan juga bisa memberikan pemahaman kepada interviewer supaya interviewer ini menilai diri kalian dengan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaan yang kemudian ditekankan oleh interviewer ini mengenai tesis dan juga skripsi. Jadi kalian siapkan mengenai pembahasan kalian tentang skripsi S1 sebelumnya, karena itu bakal ditanya oleh interviewer lebih dalam lagi.
Jangan sampai teman-teman tidak paham, kemudian lupa dulu itu menuliskan apa, metodenya apa, kemudian tujuan kalian meneliti itu seperti apa, dan hasil akhirnya seperti apa. Karena menurut saya pribadi, mengapa interviewer mengulas lebih dalam mengenai skripsi adalah untuk melihat lebih dalam lagi apakah kita ini sanggup dan mampu untuk mengikuti perkuliahan di tingkat yang lebih lanjut, yakni untuk magister hukum bisnis itu sendiri. Nah, kemudian mengenai rencana tesis. Rencana tesis ini sangat juga didalami oleh pihak interviewer. Apalagi teman-teman memang dari hukum bisnis, otomatis ya tahu sendiri untuk interviewer dari program studi hukum itu seperti apa, pasti juga kritis kan. Nah, otomatis teman-teman harus mempersiapkan untuk gambaran besarnya, metodenya seperti apa, mengapa kalian meneliti itu, dan juga pertanyaan mengenai apakah teman-teman ini akan tetap mengambil rencana tesis tersebut ketika lulus nanti, itu juga harus dipersiapkan. Jangan sampai interviewer ini bertanya-tanya atau tidak yakin terhadap teman-teman semua. Nah, jadi intinya untuk interviewer ya bagaimana teman-teman meyakinkan, memberi kepastian kepada pihak pewawancara mengenai keilmuan kalian, pendanaan, dan juga pengetahuan kalian. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah setelah lulus kalian ingin jadi apa, ini juga harus dipetakan. Jangan sampai teman-teman ragu-ragu atau tidak yakin ingin menjadi apa dan di mana, karena memang ini buah tolak ukur ya, di mana interviewer ingin mengetahui kira-kira planning kalian ini terencana ataukah tidak. Jadi teman-teman, untuk pertanyaannya memang seputar itu, jadi silakan untuk mempersiapkan diri. Jangan lupa menambah informasi referensi lain dari teman-teman magister hukum bisnis maupun teman-teman yang lainnya. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya seputar seleksi wawancara, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga share ke teman-teman kamu lainnya supaya manfaat dari video ini semakin banyak. Sekian dulu ya teman-teman pembahasan aku mengenai seleksi wawancara S2 Universitas Gadjah Mada. Sampai jumpa.